Kamu adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang atau pelita mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Garam memberikan rasa enak pada makanan. Sedikit garam bisa memberikan rasa enak pada semua makanan yang diberi garam itu. Kalau nggak percaya, coba nanti waktu Rabu-Abu Anda pantang garam. Pasti ada, waduh kok hambar. Bukan hanya itu saja, kita menjadi lemas sekali. Kecil padahal itu ya. Tapi peranannya penting sekali. Garam juga mencegah pembusukan. Dan juga punya fungsi-fungsi yang lainnya. Demikian juga terang pelita itu menerangi manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Dan kita akan melihat fungsi terang itu ketika lampu mati. Ketika kita lampu mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akses internet terhenti, kita tidak bisa membaca, kita hanya terdiam bahkan ketakutan. Ya. Jangan-jangan ada hantu. Ya. Tapi begitu ada terang, kita menjadi tenang. Ya. Kita bisa melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita. Kita tidak lagi terbentur pada tembok atau pada pintu. Ya. Karena tidak melihat, tetapi berkat terang itu kita bisa berjalan ke jalan yang benar. Kita tidak terbentur atau menabrak sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini, dalam Injil hari ini Yesus menggunakan dua gambaran yang sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu garam dan terang. Dua hal yang kelihatannya kecil, sederhana, seringkali tidak diperhatikan, tetapi tanpa keduanya hidup kita akan menjadi hambar, hidup kita akan menjadi gelap. Melalui gambaran ini para saudara, Yesus mengingatkan siapa kita dan untuk apa kita. Untuk apa kita, apa identitas kita. Yesus bersabda, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Menarik para saudara, Yesus tidak berkata, kalian harus menjadi garam, kalian harus menjadi terang. Tetapi Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Artinya bahwa sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah dibaptis, identitas kita sudah jelas. Kita dipanggil untuk memberi rasa, memberi terang bagi dunia, bagi sesama di sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Garam para saudara tidak pernah dinikmati sendirian. Garam itu ada untuk makanan yang lain. Sedikit saja garam sudah cukup untuk mengubah rasa satu masakan. Sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak apa yang terjadi? Makanannya asin. Ya. Dalam konteks kehidupan kita berjemaat, ketika kita menyumbangkan seluruh waktu kita terlalu banyak untuk pelayanan, untuk gereja, itu juga enggak baik ya. Enggak baiknya kenapa? Keluarga kita itu kurang diperhatikan ya. Makan suami, anak-anak, ya, itu kurang diperhatikan. Rumah kita mungkin kotor ya, kita boleh pelayanan di mana-mana, tapi kalau nggak diperhatikan, keluarga kita juga akan berantakan. Maka sedikit saja pelayanan diberikan, lainnya itu untuk keluarga. Ya. Maaf ini lebih jauh. Demikian juga dengan hidup kita para saudara, menjadi murid Kristus itu bukan soal tampil mencolok, ya. Berkuar-kuar, tampil di depan umum, wah aku ini hebat. Tetapi tentang kehadiran yang memberi makna bagi orang lain.
Apa gunanya para saudara kita mempunyai bakat, talenta yang luar biasa. Bakat berkhotbah, bakat bernyanyi, atau bakat apa saja. Tetapi kalau itu hanya dimiliki untuk diri sendiri, itu tidak ada gunanya. Tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yesus mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Garam yang kehilangan fungsinya menjadi tidak berguna. Garam itu hakikatnya memberi asin, memberi rasa. Tapi kalau garam itu tidak dipakai, tidak dibagikan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya Anda pandai, tidak ada gunanya Anda mempunyai talenta, mempunyai prestasi yang gemilang kalau itu tidak dibagikan. Itu tidak akan menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Bacaan pertama dari kitab Yesaya menjelaskan dengan sangat konkret apa artinya garam yang menjadi rasa. Tuhan berkata, bukankah ini puasa yang kukehendaki, membagikan rotimu dengan orang lapar, memberi tempat tinggal kepada orang miskin yang tak punya rumah, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi puasa itu bukan soal tidak makan, tidak minum, dan menganggap diri, aku hebat, aku suci, aku pasti masuk surga. Enggak. Tapi soal bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, berbagi untuk orang lain. Itulah esensi puasa, menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang lain. Di sini jelas para saudara bahwa iman yang sejati selalu menyentuh kehidupan yang nyata. Iman itu bukan hanya soal doa, bukan hanya soal menghadiri perayaan Ekaristi setiap minggu bahkan setiap hari, ikut kegiatan ini dan itu. Tetapi juga soal kepedulian, soal kepekaan dan keberanian untuk berbagi. Ketika kita mau berbagi dengan yang lapar, peduli pada yang lemah, dan tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama, maka kata Yesaya, terangmu akan merekah seperti fajar. Hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain, akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan terang itu para saudara bukan hasil usaha kita semata, melainkan buah dari kasih yang diwujudkan di dalam tindakan. Yesus kemudian melanjutkan dengan menggunakan gambaran terang dunia. Terang para saudara tidak diciptakan untuk disembunyikan. Tidak ada gunanya kalau lilin itu ditaruh di bawah sini atau di balik lemari. Tidak ada gunanya. Enggak bisa menyinari orang Tidak bisa jadi berkat Tetapi lilin harus ditaruh di atas meja, di tempat yang tinggi supaya menerangi Artinya apa para saudara? Artinya iman kita tidak boleh berhenti sebagai urusan pribadi saja. Iman itu harus terlihat. Kebenaran itu juga harus nampak di hadapan orang lain. Bukan untuk pamer kesalehan, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi supaya orang lain dapat mencontoh teladan hidup kita yang baik. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi inspirasi, contoh bagi orang lain. Sehingga orang lain meniru perbuatan kita yang baik. Tetapi lebih dari itu, supaya mereka mampu memuliakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sering gelap oleh egoisme, oleh ketidakadilan dan sikap acuh tak acuh, panggilan kita sangat jelas. Kita dipanggil untuk tidak menjadi tawar hati. Kita dipanggil untuk tidak larut dalam arus dunia yang cenderung tidak baik. Kita dipanggil
untuk tidak menyembunyikan terang, untuk tidak menyembunyikan kebenaran. Tidak diam ketika kita melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Peduli terhadap sesama dan lain sebagainya. Menjadi garam terang, dan terang itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Misalnya lewat sapaan yang tulus, sapaan yang hangat, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Ya. Bukan hanya sekedar basa-basi ya, tapi sungguh-sungguh sapaan yang tulus. Lewat kesediaan kita untuk mendengarkan cerita orang lain, kesulitan orang lain, penderitaan orang lain. Sepertinya sederhana, hanya mendengarkan. Tapi ketika kita mau mendengarkan orang yang sedang mengalami kesulitan permasalahan dan mendengarkan dengan tulus, orang yang didengarkan itu merasa diperhatikan. Ternyata ada orang yang peduli terhadap saya. Kita tidak berbuat apa-apa, hanya mendengarkan, ya, mendengar sungguh-sungguh. Tetapi itu sudah meringankan beban orang itu. Kita diminta untuk melakukan kejujuran di dalam pekerjaan, kesabaran di dalam keluarga, dan kepedulian terhadap mereka yang tersingkir. Hal-hal kecil ini para saudara mungkin sesuatu yang biasa, tidak spektakuler. Tetapi justru di sanalah kebenaran Injil itu menjadi nyata. Seperti itu ya ternyata orang Kristen itu ya. Murid Kristus, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat, banyak mencinta. Mungkin para saudara pada kesempatan ini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kehadiran kita di tengah-tengah orang lain sudah memberikan rasa nyaman, ya, rasa damai dan sukacita bagi orang lain. Jangan-jangan setiap kita hadir di tengah-tengah orang lain merasa ketakutan, merasa tidak nyaman. Suami di tengah-tengah istri, anak-anak membuat istri tidak nyaman. Anak-anak tidak nyaman. Seorang pastor di tengah-tengah umat yang membuat umat tidak nyaman. Sehingga mereka senang sekali bernyanyi. Gembala pergilah cepat-cepat gitu ya. Karena kehadirannya yang membawa ya, ketakutan. Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh memancarkan terang Kristus? Atau justru kehadiran kita justru menambah kegelapan. Tidak memberikan inspirasi, tapi justru malah memperkeruh kesulitan dan permasalahan. Semoga para saudara melalui Ekaristi ini, melalui sabda Tuhan yang kita dengar, kita semakin diteguhkan untuk berani hidup setia sebagai garam dan terang dunia yang bisa menjadi pembawa berkat, pembawa sukacita dan damai bagi sesama kita. Sehingga orang yang melihat perbuatan baik kita akan mempermuliakan Bapa kita di surga. Tuhan memberkati.